Halo teman-teman, jumpa lagi dengan MyFish My Adventure Channel. Inilah cana red barito yang 3 minggu lalu saya beli di pasar ikan Splendid Malang, teman-teman. Nah, bagaimana persiapan saya untuk memelihara ikan cana red barito ini? Saksikan video berikut update cana red barito part yang pertama. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan mencuci substrat yang akan saya gunakan, yaitu pasir mosa hitam. Ya, di sini saya gunakan pasir mosa hitam yang paling halus ya, ukurannya 0,5. Kemudian saya cuci berulang-ulang sampai memang tidak ada kabut di air ya, jadi airnya berwarna jernih. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan memang dia keruh ya warna airnya ya. Itu akan membutuhkan proses waktu yang cukup panjang, tetapi tidak masalah kawan, kita harus sabar guna mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, saya akan gunakan air sumur yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Pengendapan air ini dilakukan agar partikel-partikel air kotoran bisa mengendap dengan baik dan air yang bersih yang kita ambil, teman-teman. Kemudian air akan cenderung rendah pH ya, karena memang air sumur, teman-teman. Nah, dimana memang sebetulnya ikan cana maru ini di habitat aslinya memang pH-nya rendah ya. Itulah yang menjadi alasan saya memilih air sumur menjadi air utama untuk memelihara ikan cana maru. Nah, di tahap yang ketiga ini saya akan bahas masalah proses aklimasi, yaitu persiapan memasukkan ikan dari plastik ke akuarium yang baru, kawan-kawan. Hal ini dilakukan supaya memang ikan bisa beradaptasi dengan baik, terutama untuk masalah suhu air. Aklimasi biasanya dilakukan sekitar 5-10 menit, dan setelah itu baru ikan dilepaskan masuk ke dalam akuarium yang baru. Nah, semoga ikan ini bisa beradaptasi dengan baik ya, teman-teman. Yang keempat, saya akan masukkan ekstra ketapang, teman-teman. Fungsinya adalah untuk membuat ikan merasa nyaman dan menjaga kadar pH di dalam air, teman-teman. Oke teman-teman, setelah 4 step tadi saya akhirnya memasukkan ikan ke dalam akuarium ini, dan bisa dilihat bahwa memang tampak jelas ikan ini masih stres, teman-teman. Dia tidak bergerak, mager ya kalau istilahnya orang percanaan ya. Jadi dipastikan ikan ini masih berusaha untuk menyesuaikan diri di lingkungan barunya ya, teman-teman. Pada saat ini yang perlu kalian lakukan adalah diamkan ikannya, jangan dimainkan. Jangan diketuk-ketuk dan jangan berharap lebih pada ikan yang masih seperti ini. Tinggalkan dulu ikannya, jangan dilihat-lihat, diketuk-ketuk kacanya, dan jangan diberi makan dulu. Nah, setelah beberapa jam kita akan coba lagi tengok keadaannya seperti apa, teman-teman. Apakah dia sudah respon atau belum? Jika belum, kalian wajib tinggalkan lagi ikan ini supaya dia cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, berikut ini keadaan ikan ini setelah saya tinggal mungkin sekitar 4-5 jaman ya. Karena tadi siang hari, sekarang sudah sore, dan memang sudah bergerak ya teman-teman, tapi masih takut. Ya, kita lihat sendiri, saya kasih korek mundur ya. Nah teman-teman, ikan ini saya putuskan tidak akan saya beri makan di hari pertama dia saya bawa pulang dan pindah akuarium ya. Jadi akan saya tunggu sampai besok pagi bagaimana keadaannya. Nah, oke kawan, ini keadaan ikan pagi harinya. Sudah lumayan berani ya ikannya. Dengan tangan dia tidak mundur lagi, teman-teman. Dan ini sebuah kemajuan yang bagus. Dan kita memang harus bersabar ya. Dari kemarin sampai hari ini memang ya belum ada perubahan yang signifikan. Tetapi kita lihat, nah ini ikan sudah mulai mengejar korek, teman-teman. Ini pertanda yang sangat positif ya. Memang kita harus sabar, di awal harus ditinggal, jangan dipentelengi terus, dilihat terus mentang-mentang ikan baru ya. Nah, itu perlu kalian ingat betul-betul, teman-teman. Nah, oke kawan, ini keadaan ikan setelah 1 minggu ya. Nah, tetapi di sini ada yang beda, akuarium saya ganti, teman-teman. Substrat saya ambil karena ikan ini sering sekali menggesekkan tubuhnya ke dasar akuarium. Nah, ini entah karena memang airnya tidak cocok pH atau suhu, ataukah memang air ketapang. Nah, di sini saya putuskan untuk ambil dulu substratnya, dan saya akan melihat apakah ikan tetap menggores-goreskan tubuhnya ke dasar akuarium. Jika tetap, saya akan ganti air ketapang, tidak saya gunakan, saya akan gunakan air putih biasa ya teman-teman ya.
Nah, di sini kalian lihat ikan sudah sangat agresif ya teman-teman sama cacing ya. Jadi 1 minggu ya lumayan perkembangannya teman-teman. Nah, ini bagi kiper sangat senang sekali melihat ikan sudah agresif seperti ini. Cuma memang butuh proses teman-teman ya. Jadi jangan selalu maunya instan cepat-cepat ya, itu tidak akan maksimal. Biarkan ikan ini secara alami terbentuk sendiri mentalnya ya, dan dia merasa nyaman dengan lingkungan barunya, otomatis teman-teman dia akan sangat responsif. Nah, oke teman-teman, ini masuk minggu ketiga ya, dan ternyata memang benar air ketapang tidak cocok untuk ikan Channa Red Barito saya teman-teman. Saya ganti airnya pakai air bening, dia berhenti menggoreskan tubuhnya ke dasar akuarium. Nah, di sini saya putuskan kembalikan substraknya ya, pasir moza hitam, dan memang benar ikan ini tidak lagi menggoreskan tubuhnya ke dasar akuarium ya. Jadi ini adalah hal penting ya, perlu kalian perhatikan. Tidak selalu ikan cocok dengan air ketapang, walaupun air ketapang memang sebetulnya bagus teman-teman. Nah, hal ini yang paling penting. Kalau kita memelihara ikan, kita harus fokus ke ikan kita ya. Kita memang perlu belajar dari tutorial-tutorial ya, yang menyediakan tutorial untuk memelihara ikan Channa. Namun kita harus kenal terhadap ikan kita ya. Kita harus tahu bagaimana perilaku ikan-ikan ini ya. Ketika tidak ada yang aneh ya, lakukan pemeliharaan secara normal ya. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak lazim seperti ikan saya yang goreskan tubuh dan lain sebagainya, itu pasti ada sebabnya ya. Kita harus cari sendiri teman-teman. Kita buang air ketapangnya, atau mungkin substraknya kita buang, kita lihat tingkahnya. Nah, punya saya ini substrak saya buang tapi masih tetap goreskan tubuhnya ya. Akhirnya air ketapangnya yang saya ganti. Nah, hal simpel seperti ini itu yang akan menentukan kalian sukses atau tidaknya memelihara ikan Channa Red Barito ini teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ikan ini saya taruh di semi outdoor ya, di teras. Jadi dia terkena sinar matahari antara jam 7 sampai jam 9 ya, 2 jaman ya. Nah, itu teman-teman ya, kita lihat update ke depannya. Semoga ikan ini bisa terus hidup ya, dan kemudian berkembang menjadi ikan Channa Red Barito yang baik ya. Karena ikan ini memang katanya terkenal susah dirawat ya, varian red ya katanya. Makanya saya mau membuktikan sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya, sudah subscribe. Bagi yang ingin berkomentar atau sekedar bertanya, jangan segan untuk tulis komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan sama-sama belajar. Oke, terima kasih banyak. Salam satu hobi.